Ya, dan hari ini sejumlah calon jamaah haji akan menuju Arafah untuk mempersiapkan ibadah wukuf satu hari lagi. Bagaimana kondisi calon jamaah haji Indonesia di sana? Kita telah terhubung dengan jurnalis senior CNN Indonesia Dewi Syafitri yang saat ini berada di kota Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Dewi. Waalaikumsalam, Mbak Anita. Iya, Mbak Dewi. Jakarta. Halo Mbak Dewi, setelah sekian lama penantian ya, karena Anda ikut kloter-kloter awal di sana yang sudah berangkat sejak awal Mei, akhirnya tinggal satu hari lagi menuju puncak ibadah haji untuk wukuf di Arafah. Kali ini bagaimana Anda bisa ceritakan bagaimana skema untuk pemerintah mengatur keberangkatan jamaah ke Arafah, dan apakah Anda sudah akan siap berangkat ke sana, Mbak Dewi? Baik, terima kasih. Yanita, saat ini saya berdiri persis di depan antrian bus yang sudah diberi tanda stiker khusus untuk mengangkat jamaah haji Indonesia menuju Arafah. Proses pemberangkatan sudah berlangsung sejak kemarin petang. Jadi sebagian kecil jamaah haji Indonesia saat ini sudah berada di Arafah. Kemudian kemarin petang juga sudah terjadi pemberangkatan sebagian jamaah haji Indonesia yang akan melakukan ibadah bermalam di Tarwiyah, dalam prosesi Tarwiyah yang nanti juga kemudian besok pagi akan diangkut ke Arafah, dan sisanya seperti kami mayoritas masih berada di Mekah untuk diangkut ke Arafah dan menunggu giliran. Giliran diatur dalam 3 sekuens, yaitu ada pagi, kemudian ada siang, kemudian ada sore sampai malam hari, dengan harapan seluruh jamaah Indonesia sudah akan terkumpul di Arafah pada malam ini, kecuali yang mengikuti malam tarbiyah. Nah, kali ini pemberangkatannya akan sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena untuk pertama kalinya ini akan merupakan semacam tes ya, apakah katakanlah eksperimen Kementerian Agama dan pemerintah Indonesia dengan kerjasama dengan 8 syarikat di Arab Saudi akan berhasil atau tidak. Karena urusan memberangkatkan jamaah haji dari pemondokan dan hotel di Makkah itu akan sepenuhnya diatur oleh syarikat. Nah, apakah syarikat akan berhasil melangsungkan tugas itu dengan baik, itu yang akan kita lihat ya. Karena posisi Arafah ini adalah kunci dalam rangkaian ibadah haji. Jadi tidak boleh terlambat, semua harus masuk tepat pada waktunya, jangan ada kemacetan di jalan yang mengganggu perjalanan dan seterusnya. Tapi di sisi lain persoalan syarikat juga yang kemudian menjadi persoalan yang sangat pelik bagi jamaah haji adalah sampai tadi malam itu berbagai kloter masih melaporkan ke daerah kerja Dakar di Mekah. Dari tiap kloter ada beberapa sampai dengan puluhan orang yang sampai semalam belum menerima kartu nusuk. Kita tahu kartu nusuk ini juga kunci ya. Pemerintah Arab Saudi sudah mengatakan bahwa semua yang akan melaksanakan ibadah haji wajib punya kartu nusuk, karena dia akan menjadi identitas tunggal yang sangat penting untuk masuk ke lokasi-lokasi kunci ibadah haji. Yanisa. Iya, baik, terkait dengan kartu nusuk, ketika dilaporkan puluhan orang, apakah sudah ditemukan apa penyebabnya puluhan orang ini tidak mendapatkan kartu nusuk, Dewi? Saya adalah salah satu yang menerima kartu nusuk kurang dari 48 jam dari keberangkatan ke Arafah. Jadi bisa dibayangkan ini deg-degan sekali ya, bagaimana caranya kalau sampai kemudian tidak terima kartu nusuk. Tapi dalam rombongan kami masih ada juga yang belum menerima kartu nusuk hingga saat ini. Nah, ketika diurai persoalannya sebenarnya di mana sih gitu. Saya sudah pernah 2 kali pergi ke Nusuk Care, yaitu semacam kantor yang didirikan oleh pemerintah Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umrah, untuk mendengar komplain dan mencoba memberi solusi ya terkait dengan persoalan kartu nusuk. Saya sudah mendengar dari syarikat, saya juga mendengar dari PPHI dan para pimpinan kloter. Yang dapat saya simpulkan adalah ada semacam entah miskomunikasi, entah miskoordinasi, entah kebingungan tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab betul atas kartu nusuk ini. Memang yang mengeluarkan kartu adalah pemerintah Arab Saudi, karena ini kurang lebih pekerjaannya adalah pekerjaan imigrasi, menyetempel orang yang masuk ke Arab Saudi untuk dapat semacam sertifikasi bahwa orang ini layak, aman, dan patut diberi izin untuk masuk ke Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji. Sementara syarikat bertugas untuk memastikan bahwa data yang masuk aman dan kemudian
mengkolek kartu-kartu tersebut dan kemudian melaporkan bila ada ketidaksesuaian antara jumlah yang diminta dengan jumlah yang diterima. Nah, dari dua proses ini ternyata sampai sekarang masih ada ganjalannya. Di mana persisnya? Itu saya pun tidak tahu. Ketika ditanyakan, banyak juga yang tidak tahu. Apalagi posisi pemerintah Indonesia dalam hal ini petugas PPIH. Mereka merasa seperti di pingpong ya. Tanya ke Syarika begini, tanya ke Nusuker begini. Jadi yang bisa dilakukan kemudian hanyalah menunggu proses ini. Ada beberapa cara alternatif, misalnya download apps lain yang disediakan pemerintah Arab Saudi untuk memastikan bahwa kita ini bukan orang ilegal ya, kita ini termasuk jamaah yang legal ya. Tetapi kalau lihat peraturan pemerintah mengatakan bahwa jamaah haji wajib punya nusuk card ya, kartu nusuk, maka itu kemudian menjadi sangat membingungkan untuk jamaah. Jadi posisi kita ini bagaimana gitu, dan sayangnya sampai hari ini itu masih terjadi, ya Nita. Baik, Mbak Dewi, terkait di luar dari kartu nusuk memang ada sebutkan bahwa puluhan masih belum terima dan kita harapkan juga sebelum nanti Arafah sudah menerima begitu terurai kekusatannya. Bagaimana dengan isu 8 syarikah ini terkait dengan pemberangkatan ke Arafah? Apakah ada Anda temukan yang sempat sebelumnya disebutkan terpisah dari keluarga atau lain sebagainya, isu terkait kebijakan baru 8 syarikah ini, Dewi? Ya, sekali lagi ini memang penting dilihat dan dicermati. Kemudian mungkin bisa dievaluasi bagaimana kinerja mereka. Yang sudah kita tahu ya, penerapan sistem syarikah ini kemudian ternyata berimbas pada terpisahnya beberapa kelompok, bahkan anggota keluarga, bahkan pasangan suami istri. Ada yang terpisah keberangkatan, ada yang terpisah tempat penginap dan hotel, ada yang terpisah kloter, macam-macam ya. Jadi itu satu catatan. Nah, untuk keberangkatan sejauh ini kita mendengar bahwa kita sudah dapat jadwal. Jadi apakah kita masuk agenda pagi, siang maupun sore sampai dengan malam, Syarikah sudah memberikan jadwal itu. Yang belum kita terima adalah jadwal persis kira-kira jam berapa nih. Kita bisa mengira-ngira tapi persisnya memang. Jadi kita kelihatannya perlu melihat dulu ya apakah nanti akan jalan sesuai dengan rencana atau tidak. Juga kita ingin melihat apakah yang semalam diberangkatkan menuju prosesi tarwiyah itu besok akan dapat kembali ke Arafah dan berkumpul dengan rombongan yang lain dalam tempo yang pas atau tidak. Karena seperti sabda Nabi, haji itu Arafah. Jadi tidak bisa main-main, tidak bisa diukur waktunya. Semua harus kumpul di Arafah besok sebelum tengah hari untuk mengikuti prosesi wukuf. Iya, satu pertanyaan terakhir Mbak Dewi, apakah Anda dan juga rombongan sudah tahu secara pasti nanti ketika sampai di tenda Anda akan mendapatkan tenda di bagian mana dan juga bed yang mana, begitu sudah ada seperti itu? Ini juga salah satu pertanyaan yang sangat baik ya, dan ini terkait juga dengan kinerja syarikah. Beberapa kelompok terbang, kloter, sudah dapat kesempatan untuk pergi ke Arbusna, kami menyebutnya begitu ya, Arafah, Musdalifah dan Mina, lokasi-lokasi yang besok akan didatangi oleh jamaah. Untuk memastikan berapa sih jaraknya dari turun dari bus sampai ke tenda, karena ini penting kan, di dalam rombongan kita itu banyak kelompok risiko tinggi, risti, dan kemudian kelompok usia lanjut ya, lansia. Bagaimana mengukur apakah kelompok ini perlu kursi roda, apakah mereka perlu dibantu, kalau jaraknya sekian ratus meter, bagaimana caranya mereka mengakses tenda dan seterusnya ya. Tetapi yang terjadi seperti yang kami alami di kloter kami, ternyata kesempatan itu tidak berlaku general ya. Ada sebagian yang dapat kesempatan untuk disebut sebagai tour checking gitu ya, untuk melihat lokasi-lokasi ini. Ada juga yang tidak mendapat kesempatan itu. Untuk survei, itu satu hal yang kemudian cukup jadi persoalan bagi kita. Isu lain adalah kursi roda. Ini juga kami dapat info ternyata Syarikah hanya menyediakan 1% dari seluruh jamaah untuk bantuan kursi roda, peminjaman kursi roda. Padahal jamaah lansia kita dan disabilitas kita cukup banyak. Ini juga akan jadi perhatian kita nanti. Baik, Mbak Dewi, dari laporan Anda ternyata masih banyak catatan yang perlu diperhatikan, apalagi ini sudah 1 hari menjelang puncak ibadah haji. Kami juga berharap bahwa ini bisa menjadi catatan yang juga didengar dan juga diselesaikan secara waktu yang singkat begitu. Terima kasih banyak Dewi Savitri, semoga perjalanan Anda dan juga rombongan ke Arafah bisa berjalan dengan lancar dan nanti beribadah dengan lancar. Selamat siang waktu Jakarta, selamat pagi waktu Mekah.